Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arkan Haidar dari kelas 10 Alexandria. Di sini saya dan kelompok saya bakal menjelaskan kekuasaan Majapahit di jalur rempah. Langsung saja. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang berada di Mojokerto, Jawa Timur. Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya setelah mengalahkan pasukan Mongol dan mengambil alih kerajaan Singasari. Majapahit mendapat namanya dari buah maja yang ditemukan di sekitaran desa yang dibikin oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya pada masa kekuasaan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, di mana wilayah Majapahit membentang dari Maluku sampai Selat Malaka dan Semenanjung Malaya. Maka karena itu Majapahit telah mengamankan jalur perdagangan rempah. Kekuasaan ini dicapai karena mereka menggunakan kekuatan militer mereka yang sangat kuat dibanding kerajaan lain. Banyak yang menyebut kekuatan armada laut Majapahit yang juga disebut Jalandi. Seperti Nugroho di tahun 2011, menurutnya Majapahit pada masa kejayaannya tercatat memiliki 2.800 kapal. Empu Prapanca di tahun 1365 juga menyebutkan Jalandi dipersiapkan lebih kuat dan dalam jumlah lebih banyak dibanding kerajaan lain. Armada laut ini menggunakan meriam Jawa disebut catbang dari Blambangan. Sekitar tahun 1300-an, Majapahit ini berhasil menguasai perdagangan di Selat Malaka dan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Sumatera. Nah, di kitab Kertanagama ini disebutkan bahwa ada 98 kerajaan yang bernaung di bawah naungan Raja Hayam Wuruk dan Patu Gajah Mada. Nah, jadi Majapahit ini pernah mengirimkan sekitar 45.000 kg lada ke Tiongkok untuk melambangkan kejayaan dari perdagangan dan kekuasaan Majapahit. Terdapat dua pelabuhan yaitu Cangku dan Bubat yang berpusat menjadi aktivitas perdagangan kekuasaan Majapahit, dan terdapat juga pelabuhan-pelabuhan Majapahit di Kota Lasem, Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Kalimas, Pasuruan, dan juga Bali. Pelabuhan pendukung ini terhubung langsung dengan jalur rempah. Bahkan di pelabuhan ini, masyarakat Majapahit hidup berkemakmuran, seperti gambaran Mahuan, seorang pengelana Tiongkok yang menggambarkan Surabaya dengan 1.000 keluarga yang hidup berkecukupan, termasuk orang-orang Tiongkok. Dengan semua pelabuhan ini, Majapahit menarik perhatian dari saudagar-saudagar mulai dari India, Tiongkok, Birma, sampai Vietnam dan Benggala. Saudagar ini lalu menyalurkan dagangannya dari pelabuhan melalui Sungai Brantas dan Bengawan Solo, lalu disalurkan lagi oleh organisasi-organisasi saudagar di Majapahit yang bernama Banyaga dan Banigrama yang menyalurkan dagangan sampai ke pasar-pasar pelosok. Semua kemakmuran ini berlangsung dari awal abad 14 Masehi sampai kurang lebih dari tahun 1450 Masehi. Pada tahun 1405, Cheng Ho dari Tiongkok berlayar ke Nusantara. Cheng Ho menemukan perdagangan Majapahit masih kuat dan bersumber kemampuan pelayarannya sendiri. Walaupun tidak menguasai jalur rempah lagi, Majapahit masih tergolong makmur. Seperti di cerita rakyat, pada masanya terdapat kolam yang bernama Segaran. Kolam ini digunakan untuk menjamu tamu raja dan menyembah dewa jamuan. Di kolam ini disajikan dengan piring emas. Setelah selesai menyantap jamuan, piring tidak dicuci, melainkan langsung dibuang di kolam Segaran ini. Kekuasaan Majapahit mulai menurun sejak kebangkitan Kesultanan Demak. Pada tahun 1475, Majapahit sudah kehilangan banyak wilayah di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Sampai pada akhirnya Kesultanan Demak berhasil menaklukkan Daha, yaitu ibu kota Majapahit yang terakhir.